Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumita Sarniati Malo, NRP 22232839. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit atau gangguan pada sistem endokrin yang dibimbing langsung oleh dosen Hendrik Didiharto Escape, Nurse MPD. Yang pertama, diabetes mellitus, yaitu melansir Health Grades, jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus. Yang kedua, penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Yang ketiga, gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang umum yaitu rasa haus atau lapar berlebihan, mudah lelah, sering kencing, mual dan muntah, berat badan naik atau turun tanpa sebab jelas, dan gangguan penglihatan. Yang kedua, penyakit Addison. Penyakit Addison-Webb ini gangguan kelenjar endokrin dapat mengganggu fungsi kelenjar adrenal. Salah satunya memicu penyakit Addison akibat gangguan pada kelenjar adrenal. Hormon kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Penderita penyakit Addison dapat merasakan gejala kelemahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan warna kulit. Selanjutnya, penyakit Cushing. Yang pertama, kelenjar pituitari yang terlalu banyak menghasilkan hormon bisa membuat kelenjar adrenal terlalu aktif. Yang kedua, kondisi ini dikenal dengan sindrom Cushing. Yang ketiga, gangguan kelenjar endokrin ini bisa dialami setiap orang, terutama anak-anak yang mengonsumsi obat kortikosteroid dosis yang tinggi. Yang keempat, gigantisme atau akromegali. Itu yang pertama, gigantisme atau penyakit akromegali adalah gangguan sistem endokrin yang disebabkan masalah hormon pertumbuhan. Dan yang kedua, jika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Yang kelima, hipertiroid. Yang pertama, kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Yang kedua, gejala hipertiroid ditandai dengan penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, berkeringat, dan mudah gugup. Yang ketiga, penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebab penyakit Grave. Selanjutnya, yang keenam, hipotiroid. Yang pertama, ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, seseorang bisa mengalami penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid kurang aktif. Yang kedua, gejala hipotiroid yang umum dirasakan
penderitanya yaitu kelelahan, sembelit, kulit kering, dan depresi. Yang ketiga, kelenjar yang kurang aktif dapat menyebabkan tumbuh kembang anak terlambat. Yang keempat, beberapa jenis hipertiroid merupakan penyakit bawaan lahir. Selanjutnya, yang ketujuh, hipopituitari. Hipopituitari adalah kondisi saat kelenjar pituitari tidak bisa menghasilkan atau bisa melepaskan hormon tapi terlalu sedikit. Yang ketiga, kondisi ini bisa disebabkan sejumlah penyakit. Dan yang terakhir, pada wanita, gejala hipopituitari ditandai dengan mati haid atau menopause dini. Selanjutnya yang ke-8, sindrom ovarium polikistik. Yang pertama itu gangguan sistem endokrin juga bisa mempengaruhi produksi hormon androgen dan memicu penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Yang kedua, produksi hormon androgen yang berlebihan mengganggu perkembangan sel telur dan pelepasan sel telur dari ovarium. Yang ketiga, PCOS ini adalah penyebab utama masalah kesuburan wanita. Kalau uang muka bisa yang untuk kalian maba sekarang. Selanjutnya, bisa, maksudnya kalau regis nanti sampai pubertas dini. Yang Terus pertama, yang pubertas dini semester 1 pun atau pubertas kalian kan sekali abnormal muka juga sekali termasuk regis dia jenis bisa yang cicil. menyerang sistem Tapi kalau endokrin. regis Yang nanti kedua, tahu saya tidak bisa cicil. kondisi ini terjadi ketika kelenjar melepaskan hormon seks terlalu cepat sebelum waktu pubertas normal. Yang ke-10, prolaktinoma. Yang pertama, prolaktinoma adalah jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang disebabkan gangguan kelenjar hipofisis. Yang kedua, penyakit ini dapat membuat penderitanya memproduksi hormon penghasil ASI prolaktin terlebih. Yang ketiga, gejala prolaktinoma diantaranya disfungsi ereksi, gangguan kesuburan, gairah seks menurun, haid terlambat, keluar ASI padahal tidak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.